Oke ya teman-teman, baik sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah muncul ya materinya di laptop atau di HP teman-teman masing-masing ya? Oke, saya teruskan materi kita yang kemarin ya, yang sempat belum selesai. Jadi di dalam TOEFL atau di dalam soal structure itu ada penggunaan there ya. Jadi teman-teman nanti biasanya ketika menemukan soal-soal yang berkaitan dengan there, nanti akan disisipi juga jawaban yang it. Jadi nanti ketika teman-teman mungkin disuruh nyari subject verb, teman-teman mungkin nanti akan kebingungan memilih jawaban manakah yang tepat antara there is atau mungkin it is gitu ya. Nah, teman-teman nggak usah bingung karena kita ini nanti ya akan belajar untuk membedakan kapan pakai there dan kapan pakai it ya. Yang pertama, penggunaan there ya. There itu selalu bertemu dengan noun ya, teman-teman. Jadi yang harus teman-teman ketahui bahwa there itu akan selalu bertemu dengan noun ya. Nah, yang membedakan itu adalah ininya verb-nya ya. Jadi kalau there is atau there was itu maka pasangannya adalah noun singular ya. Kemudian kalau there are sama there were itu pasangannya adalah noun yang plural atau plural noun atau noun yang jamak gitu ya. Jadi there is there was pasangannya noun singular, there are there were pasangannya noun plural ya. Bisa teman-teman lihat contohnya nomor 1 sama nomor 2 ya. Ini sudah bertemu dengan noun singular, an old building itu singular ya, terus an accident itu juga singular. Kemudian contoh yang nomor 3 sama yang nomor 4 ya, are sama were ini juga sudah bertemu dengan noun plural ya, many old buildings sama some accidents. Bisa dimengerti ya, jadi there is sama there was itu selalu bertemu dengan noun singular, noun yang jumlahnya cuma satu atau tunggal. Sedangkan there are sama there were itu bertemu dengan noun plural, noun yang jumlahnya lebih dari satu, ya, many old buildings. Jadi yang are sama were itu nounnya pasti berakhiran s. Sedangkan yang is sama yang was itu nounnya tidak berakhiran s. Jadi maknanya adalah noun yang tidak berakhiran s itu jumlahnya berarti cuma satu. Kalau noun yang berakhiran s itu berarti nounnya lebih dari satu atau bendanya lebih dari satu ya, jamak atau plural. Oke teman-teman, kita lihat contohnya. Bla 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 gas tanks connected to welding equipment, one full of oxygen and the other full of acetylene. Nah, coba teman-teman lihat setelah blank, ada apa di sana? Ternyata setelah blank ada gas tanks ya. Apa sih artinya gas tanks itu? Tangki gas ya. Jadi tangki gasnya itu lebih dari satu ya. Makanya tulisannya adalah gas tanks gitu ya. Nah, mungkin teman-teman akan bingung menentukan jawaban yang tepat gitu kan. Karena kan kalau disuruh nyari ini kan udah jelas yang dicari adalah subject verb ya. Karena connected itu bukan verb ya, bukan verb 2 tapi verb 3 karena dia bertemu dengan to ya. Berarti connected karena dia bertemu dengan preposisi berarti dia bukan verb. Ingat kemarin cara membedakan verb 2 sama verb 3? Kalau ketemu sama objek itu berarti dia verb 2. Kalau ketemu sama preposisi in, on, at, of, from, for, by, with, to, bla 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 ya kan, dan lain-lain dan sebagainya ya kan, berarti dia adalah verb 3. Berarti kalimat ini belum memiliki subject verb ya. Oke, kita lihat langsung ke pilihan gandanya A, B, C, D. Bravo sama delta ada nggak subject verb-nya? Nggak ada ya. Berarti kalau Bravo sama delta tidak mengandung subject verb, berarti kita bisa mengeliminasi jawaban Bravo dan delta ya, karena yang kita cari adalah subject verb ya. Nah, kalau kita lihat ternyata jawaban yang mengandung subject verb itu adalah Alpha dan Charlie ya, Alpha sama Charlie. Alpha it is gitu kan, it is. Kemudian Charlie there are ya. Nah, bagaimana cara menentukan kita pilih there atau it? Tadi ya kalau bertemu dengan there, kalau there ya kan, there itu pasti bertemu dengan noun. Coba teman-teman lihat gas tanks, tangki gas itu noun atau bukan? Noun ya. Berarti bisa kita pastikan bahwa
Jawabannya adalah Charlie, karena setelah blank ada kata benda atau noun, tangki, gas, gitu kan. Lagian kan juga nggak mungkin it is itu kan singular, gitu kan. Masa it is bertemu sama non plural? Nah, kalau di logika juga seperti itu juga bisa, gitu kan. Nah, untuk membedakannya biasanya saya pakai pola ya. Nanti ada pola it setelah ini, bisa teman-teman ini lihat ya pola there seperti apa yang tadi gitu kan. Terus teman-teman bandingkan sama pola it yang sebentar lagi akan kita lihat gitu ya. Berarti teman-teman kalau ketemu soal yang begini ya kan, teman-teman jangan pilih it, tapi teman-teman silahkan pilih there ya. Berarti jawabannya tepat adalah Charlie gitu ya. Ada 2 tangki gas gitu kan yang dihubungkan dengan bla 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 gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang penggunaan it ya. Ternyata it itu memiliki 4 pola atau 4 rumus ya. Yang pertama, it bertemu dengan auxiliary ya. Teman-teman terserah mau bilang auxiliary, mau bilang be, mau bilang be. Yang jelas auxiliary itu isinya yang kayak kemarin tuh loh, yang is, am, are, was, were gitu kan. Nah, it bertemu dengan auxiliary, bertemu dengan adjective, bertemu dengan to infinitive. Contohnya, it is important to study TOEFL and IELTS. Nah, it-nya sudah ada, ya kan? Is-nya juga udah ada. Is itu auxiliary, gitu kan? Important atau important, ya kan? Itu dia adjective-nya, ya kan? Kemudian to study itu adalah to infinitive-nya. Berarti it is important to study TOEFL and IELTS itu adalah contoh penggunaan it dengan pola atau rumus yang pertama, gitu ya. Sudah tepat ya, karena semuanya sudah lengkap, gitu ya. Rumus ini jangan diganti-ganti ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman ganti nanti malah salah gitu ya. Kemudian rumus yang kedua atau pola yang kedua adalah it bertemu dengan auxiliary, bertemu dengan adverb, kemudian bertemu dengan noun clause ya. Contohnya adalah it was in 1945 that Jenderal Ahmad Yani was killed ya. Jadi it-nya sudah ada, auxiliary-nya was, ya kan? Adverb-nya in 1945, gitu kan? Kemudian noun clause-nya adalah that Jenderal Ahmad Yani was killed, gitu ya. Jadi ini adalah contoh dari penggunaan pola it yang kedua, ya. Kemudian pola it yang ketiga, coba teman-teman lihat. It bertemu dengan verb text, habis itu bertemu dengan adverb, ya kan? Setelah adverb bertemu dengan to infinitive. Contohnya, it takes a long time to forget all memories. It-nya sudah ada, verb text-nya juga sudah ada ya, adverb-nya juga sudah ada, a long time, atau ini bisa juga disebut sebagai time phrase ya, time phrase atau adverb, terserah teman-teman mau pakai istilah yang mana. Kemudian to forget itu adalah to infinitive ya. Ini adalah contoh penggunaan pola it yang ketiga. Kemudian yang keempat, it bertemu dengan auxiliary, bertemu dengan noun, habis noun masih bertemu dengan sesuatu, yaitu adjective clause. Lah kok it ada yang bertemu dengan noun, terus gimana cara membedakannya dengan there? Tenang, kalau there itu cuma bertemu dengan noun saja, tidak diikuti dengan adjective clause. Jadi kalau setelah blank ada noun ya kan, kalian cermati dulu, noun doang atau noun sama adjective clause. Kalau noun doang berarti jawabannya pakai there. Tapi kalau setelah noun itu masih ada adjective clause ya kan, ditemani dengan adjective clause, maka jawabannya kita harus memilih yang pola it gitu ya. Oke, lanjut contohnya. Bla 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 impossible to capture the beauty of the aurora borealis in photographs because of the complexity. Nah, coba teman-teman lihat sebelah kanannya blank ya. Kalau kita lihat ini dari depan sampai belakang sampai titik ya kan, kalimatnya belum mengandung subject verb. Berarti kita harus mencari jawaban yang mengandung subject verb. Ternyata jawaban yang mengandung subject verb adalah Bravo dan Charlie ya. Berarti alfa dan delta bisa kita eliminasi. Nah, cara menentukan jawabannya itu Bravo atau Charlie. Bentar, ini ada chat kena apa nih? Miss kok suaranya putus-putus ya? Sekarang masih putus-putus nggak sekarang? Sekarang masih putus-putus nggak?
Teman-teman yang lain selain Kak Ervina putus-putus juga nggak? Atau cuma Kak Ervina aja? Soalnya kadang ada yang begitu. Pernah saya ngajar, isinya itu 15 orang, tapi ada satu orang yang ini, bilangnya suaranya putus-putus. Padahal teman-teman yang lain, yang 11 orang yang lain bilang, enggak kok Miss, enggak putus-putus. Jadi ini saya mau tanya dulu, ini saya, apa maksudnya sinyal saya yang jelek, atau sinyalnya Kak Ervina yang jelek? Karena kadang-kadang ini kesalahan saya, karena mungkin saya pakai kipas, atau mungkin saya terlalu banyak gerak, atau gimana. Tapi kadang juga yang selalu, ini maksudnya yang lagi jelek itu sinyalnya teman-teman. Yang lain coba, yang lain ini siapa ini? Cuma Kak Astrid sama Kak Marlina. Kak Astrid sama Kak Marlina merasakan putus-putus nggak? Seperti yang dirasakan oleh Kak Ervina. Bisa dong dijawab di chat, kalau nggak mau ngomong, ditulis di chat. Kak Astrid sama Kak Marlina, putus-putus nggak? Kak Astrid sama Kak Marlina ini dengar suara saya nggak? Masih ada nggak ini nyawanya? Atau dengar kok Mbak? Oke, putus-putus nggak? Saya kan tanyanya tadi putus-putus nggak? Putus-putus, oh enggak ya. Berarti ini sinyalnya Kak Ervina ya, karena Kak Astrid katanya enggak merasakan putus-putus. Nah, Kak Marina juga bilang lancar kok, gitu. Oke. Berarti bukan salah saya ya. Biasanya kalau salah saya langsung ini mengecek apa yang saya lakukan gitu. Biasanya saya ini menyalakan kipas angin biasanya. Tapi kalau kalau ini saya lagi nggak menyalakan kipas angin, jadi nggak mungkin kalau putus-putus gitu kan. Soalnya biasanya nggak pernah putus-putus kalau saya nggak nyalain kipas angin. Biasanya kalau nyalain kipas angin tuh suaranya ini hilang di bawah angin gitu. Jadi kalau teman-teman ngerasa putus-putus, biasanya langsung saya matikan. Ini saya dari awal sampai sekarang nggak menyalakan kipas sama sekali ya. Oke, Oke ya, lanjut ya teman-teman. Berarti karena kalimat ini belum memiliki subject verb, ya kan, berarti kita harus mencari jawaban yang mengandung subject verb ya. Tadi sudah ya, alfa sama delta dieliminasi. Kemungkinan jawaban yang mengandung subject verb itu hanya dua kemungkinan yang bisa dipilih. Antara Bravo sama Charlie ya. Nah, sebelum kita menentukan jawabannya itu antara Bravo sama Charlie ya kan, jangan buru-buru dulu, kita lihat sesuatu yang ada setelah blank ya. Ternyata setelah blank itu ada impossible bertemu dengan to capture ya. Impossible itu kelas katanya adjektif ya, impossible tidak mungkin ya kan. Impossible, possible ya kan yang berakhir dengan LE ya kan. Itu kelas katanya adjektif gitu kan, memorable gitu kan. Kemudian setelah impossible masih ada to infinitive ya, to capture. Berarti yang bertemu dengan adjektif sama to infinitive itu there atau it. Ayo. Dari kan polanya simple, cuma ketemu sama noun ya. Yang bertemu dengan adjektif sama to infinitive itu adalah pola it ya. Ini adalah pola it yang pertama. Berarti jawabannya Bravo atau Charlie dong kalau begitu. Jawabannya jelas Bravo ya, nggak mungkin jawabannya Charlie ya. Oke lanjut. Duh, nggak mau jalan dia. Nah. Oke, ini juga sering banget teman-teman itu kalau belajar TOEFL melakukan kesalahan ya. Karena teman-teman nggak bisa membedakan the number of sama a number of ya. Bedanya tipis, cuma perbedaan apa namanya artikel aja. Yang satu pakai artikel the, yang satunya lagi pakai artikel a gitu kan. Tapi kalau ini nggak bisa membedakan ya kan gawat ya kan. Ini kan soal yang simpel. Jadi teman-teman tuh usahakan ketika mengerjakan soal itu jangan sampai salah di bagian soal-soal yang simpel. Oke lah teman-teman mungkin salah di bagian bound preposition, nggak apa-apa. Bound preposition memang susah gitu kan, nggak ada materinya, nggak ada rumusnya gitu kan. Harus menghafalkan dan yang dihafalkan pun ada ratusan bahkan ribuan. Gimana kita bisa gitu kan? Tapi kan nggak masalah, namanya juga susah gitu kan. Salah di bagian bound preposition tuh nggak akan berdosa gitu kan, nggak akan merasa nyesek gitu loh, nyesek ataupun nyesel gitu kan. Nah tapi kalau cuma di bagian kayak gini-gini kan, di bagian there it ada yang salah, nanti tambah lagi di bagian the number a number juga ada yang salah, itu kan udah mengurangi 2, harusnya benar 40 jadi benar 38. Itu baru hal yang sepele, baru tipe-tipe soal yang sepele. Bayangkan tipe-tipe soal yang lainnya yang lebih sulit ya kan, inversi misalkan, apositif misalkan, reducing misalkan, omitting misalkan, atau mungkin abridgment misalkan ya kan. Nah, ini kan
bahaya gitu loh. Maksudnya bahaya tuh nanti kesalahan teman-teman akan semakin banyak. Makanya yang kecil-kecil seperti ini ya kan, yang terlihat sepele ini jangan sampai teman-teman nggak tahu. Jangan sampai teman-teman itu salah di bagian yang mudah-mudah seperti ini ya. Oke, teman-teman. Teman-teman harus bisa yang membedakan kapan pakai there sama it ya. Kemudian teman-teman juga harus bisa membedakan kapan pakai the number of, kapan pakai a number of ya. The number of sama a number of bertemu dengan noun yang sama. Nounnya sama-sama plural. Yang membedakan antara the number of sama a number of adalah verb-nya ya, teman-teman ya. The number of itu pakai verb yang suka s, verb singular ya, atau verb yang berakhiran s ya. Kayak is, was, has gitu kan. Atau verb yang ada akhiran s atau es-nya gitu kan. Tapi kalau a number of ya, dia itu bertemu dengan verb yang nggak suka s. Contohnya kayak are. Is kan lawannya are. Was lawannya were. Has lawannya have, ya kan? Verb yang berakhiran s berlawanan dengan verb yang tanpa akhiran s atau es, ya kan? Nah, jadi bedakan. Yang the itu suka s, yang itu nggak suka s, gitu ya. Meskipun mereka bertemu dengan noun plural sama. Kalau ketemu sama nounnya tuh sama-sama persis ketemu sama noun plural. Yang membedakan adalah verb-nya. Ya. Selain itu, yang membedakan adalah artinya atau dari cara membacanya ya. The number of itu dibaca jumlah atau artinya jumlah ya. Tapi kalau a number of itu dibaca sejumlah atau beberapa ya. Itu bedanya. Contoh, the number of the visitors in Indonesia increases dramatically. Nah, coba teman-teman lihat. The number of ketemu non plural, ya kan? Verb-nya pakai s. Benar. Lihat yang kedua. The number of ketemu non plural. Lah, kok verb-nya tanpa s? Nah, ini contoh yang salah ya. Jangan diikutin. A number of the animals in the forest are protected. A number of, benar, verbnya tanpa s. Ya kan? Kalau pakai is protected, is-nya harus dicoret, diganti pakai are gitu kan. Nah, nanti teman-teman akan dijebak seperti itu. Depan pakai the number of, verbnya malah tanpa s. Atau mungkin verbnya pakai s gitu kan, malah depannya pakai a number of. Jadi terserah si pembuat soal ya yang mau menjebak di mana ya kan. Kadang-kadang dia menjebak di the number of-nya, kadang-kadang dia menjebak di verb-nya. Makanya teman-teman kalau ada the number of langsung cek verb-nya ya. Kalau ketemu sama verb langsung cek the number of atau a number of tadi di awal. Jadi cek di depan, cek di belakang. Jadi dua-duanya harus sama-sama dicek ya, dan harus teliti juga ya. Nah, contoh yang salah yang di bawah ini, a number of kok malah pakai is gitu kan. A number of itu jodohnya adalah are protected, bukan is protected gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini juga penting banget. Sesuatu yang sering dikira plural ya, padahal mereka semuanya adalah singular ya. Everyone, everybody, everything ya. Someone, somebody, something. Anyone, anybody, anything, ya kan? No one, nobody, nothing, ya kan? Kayak guru TK ya, kalau ngajar pakai lagu-lagu ya kan. Ini nggak apa-apa biar teman-teman tuh lebih semangat belajarnya, karena grammar ini kalau apa namanya dipelajari itu kayak jelibet, apa sih jelibet itu kayak rumit gitu kan, kayak ribet gitu kan. Nah, teman-teman jangan sampai merasa membenci grammar, karena teman-teman membaca reading TOEFL, reading IELTS, kalau nggak ngerti grammar, kalian pasti nggak akan bisa ngertiin. Teman-teman kalau mau writing IELTS atau mungkin mau mengerjakan soal structure TOEFL, ya kan, nggak ngerti grammar, nggak akan bisa ngerjain, ya nggak? Mungkin banyak orang bilang grammar itu nggak penting, tapi meskipun orang bilang nggak penting ya, mungkin nggak penting itu kalau dipakai buat speaking gitu kan. Kalau speaking kita mikirin grammar ya nanti nggak keluar gitu kan, nggak keluar ini mau ngucapin apa gitu kan, karena terlalu memikirkan grammar. Tapi kalau untuk writing, untuk structure, untuk reading ya kan, baik TOEFL ataupun IELTS ini penting banget, karena saya pernah merasakan sendiri gimana saya dulu sebelum ngerti grammar sama setelah ngerti grammar. Sebelum ngerti grammar, saya tuh selalu membacanya tuh salah gitu kan. Jadi kayak bingung sendiri, ini dibaca apa sih? Kok nggak ngerti ya kalau ada kayak verb kayak gini itu dibaca apa. Jadi itulah perbedaan orang yang paham grammar sama nggak paham grammar. Pasti ada bedanya, karena saya udah merasakan sendiri. Saya dulu orang yang
sangat sangat, pokoknya bener-bener benci banget sama grammar, bener-bener naudzubillah lah, pokoknya kayak grammar tuh kayak musuh gitu loh. Apa sih bahasa Inggris ini kok ada grammar segala gitu kan? Buat apa sih grammar ini? Nggak penting, bikin orang pusing aja. Apalagi waktu SD, SMP, SMA ya kan, diajarin tenses terus ya kan, padahal udah diajarin 16 tenses pun nggak ada yang nyangkut di otak saya sampai sekarang gitu kan. Jadi ya saya pernah merasakan membenci grammar, tapi begitu tahu ya kan, begitu sadar betapa pentingnya itu kan, semakin hari saya semakin mencintai ya. Bukan mencintai juga ya, menikmati lah, menikmati dan ngerasa butuh banget malahan ya. Baik belajar TOEFL atau IELTS, karena saya pernah belajar dua-duanya. Oke, lanjut. Nah, subjek-subjek ini ya, ini namanya pronoun yang difungsikan sebagai subjek. Ini sering banget dikira plural, padahal mereka semua itu adalah subjek yang singular ya. Saya dulu sering banget ngomong pakai bahasa Inggris kayak gini. Everyone have a dream, dan saya pede banget itu kalimatnya benar 100%. Padahal setelah saya ngerti grammar, ternyata nggak boleh bilang everyone have a dream. Harusnya bilang everyone has a dream, gitu ya. Sama kayak contohnya di bawah ini. Everyone has different tendency. Yang benar, bukan everyone have. Tapi Miss, bukannya everyone itu setiap orang. Ya itu yang saya katakan dulu ketika saya diajari sama tutor saya. Ngeyel, gitu kan. Tutor saya bilang gini, ya memang maknanya dalam bahasa Indonesia setiap orang, tapi aturannya di dalam bahasa Inggris setiap orang itu maknanya singular. Udah, tutor saya cuma bilang gitu doang. Terus saya langsung, oh ya udahlah ya. Kenapa juga saya harus membantah tutor saya gitu kan? Kalau tutor saya aja ngasih tahu yang benar gitu kan, bukan ngasih tahu yang salah. Kalau ngasih yang tahu yang salah mungkin akan saya habisi, ya kan? Akan saya kejar terus sampai dia ini, maksudnya sampai dia mengajarkan yang benar gitu kan. Masalahnya beliau itu udah mengajarkan yang benar gitu kan. Jadi saya ikut aja, oh iya berarti benar ya. Berarti saya yang salah. Jadi saya langsung introspeksi diri, oh iya. Kemarin saya pakai verbnya have, berarti kapan-kapan lagi kalau saya mau speaking atau writing, saya nggak boleh seperti itu lagi. Jadi seperti itu saya dulu ya, benar-benar 3 tahun yang lalu tuh bodoh banget, benar-benar nggak ngerti apa-apa sama sekali. Terus contoh yang selanjutnya ya, someone was killed by terrorists. Seseorang dibunuh oleh teroris gitu kan. Nah, ini jangan pakai were. Yang atas tadi jangan pakai have ya. Yang bawah jangan pakai were ya. Yang paling akhir ya kan, someone is knocking at the door. Seseorang sedang mengetuk pintu. Jangan pakai are gitu ya. Jangan someone are knocking ya. Jadi someone is knocking gitu ya. Jadi pakainya itu verb yang suka s ya, verb yang pakai s gitu ya, atau verb yang ya pokoknya ada ss-nya lah ya. Nah, ini kan is, was sama has. Kalau verbnya itu bukan berupa kayak gini gimana? Ya udah, everyone makes a comparison misalkan. Setiap orang membuat sebuah perbandingan. Ya udah, everyone makes gitu kan. Itu kalau yang bukan is, bukan was, bukan has gitu kan. Everyone studies TOEFL and IELTS gitu kan. Someone takes real test misalkan. Atau mungkin somebody gitu kan gets scholarship. Jadi yang pokoknya semua verb yang pakai s gitu kan, apapun itu ya. Yang penting bukan verb 2. Kalau verb 2 kan nggak bisa diakhirin s ya kan. Pokoknya kalau verb 1 dia berakhiran s ya kan. Kalau have atau has berarti pilih has. Kalau is atau are berarti pilih is. Kalau was atau were berarti pilih was. Paham ya teman-teman ya? Oke lanjut, ini juga penting banget ya, selalu muncul di dalam soal TOEFL. Penggunaan each one every yang tanpa of sama penggunaan each one every one yang pakai of ya. Apa sih bedanya each one every yang tanpa of sama yang pakai of gitu kan? Yang tanpa of bertemu dengan noun singular. Sedangkan yang pakai of bertemu dengan noun plural. Ingat ya, tanpa of ketemu noun tunggal, pakai of bertemu noun jamak. Tapi sebelum bertemu noun jamak, harus dikasih artikel the. Tapi kalau yang tanpa of,
ini haram kalau dikasih artikel the ya. Jadi yang tanpa of jangan sekali-kali memberikan artikel the. Tapi yang pakai of, yang diikuti of, silahkan ditambahkan artikel the sebelum bertemu sama noun pluralnya. Nah, kadang-kadang itu the-nya dibuang. Teman-teman harus jeli. Ada of-nya nggak each one sama everyone-nya? Kalau ada of-nya, terus di dalam soalnya itu tanpa the, ya teman-teman harus memunculkan the-nya, gitu ya. Atau mungkin teman-teman akan dijebak dengan each one every bertemu dengan non plural, padahal tanpa of. Ya sudah, berarti noun yang plural itu kan pasti biasanya dikasih s, sudah s-nya silahkan dibuang aja karena each one every yang tanpa of tidak boleh bertemu dengan non plural, berarti s-nya dibuang saja biar noun-nya jadi singular gitu ya. Nah, meskipun each one every yang tanpa of sama pakai of itu memiliki perbedaan dari segi noun, ternyata mereka berdua itu memiliki persamaan ya teman-teman ya. Persamaannya adalah terletak dari verb-nya. Ya. Noun-nya yang berbeda ya kan, verb-nya sama. Kalau the number of sama a number of, noun-nya yang sama, verb-nya yang beda ya kan. Jadi the number of, a number of sama each one every ini saling bertolak belakang lah ya. Yang berbeda apa itu saling bertentangan mereka. The number of, a number of, yang sama noun-nya, yang beda verb-nya. Each one every, yang sama verb-nya, yang beda noun-nya, ya kan? Nah, jadi ingat-ingat aja, jangan sampai salah ya kan? Mungkin sekarang teman-teman bakal paham ya kan? Tapi kalau teman-teman nggak review, teman-teman nggak melekatkan rumus ini di dalam otak, hati-hati nanti ketemu soal pasti akan salah lagi, ya kan? Karena saya sudah pernah melakukan hal seperti itu. Pas diajarin, udah kayaknya gampang gini gitu kan. Tapi ternyata saya tuh belum melekatkan materi itu di otak saya. Jadi ketika mengerjakan tuh pasti sering melakukan kesalahan. Jadi adalah beberapa kali itu saya melakukan kesalahan. Terus saya sadar, oh iya, aku tuh kemarin belum memahami benar-benar gitu loh, belum melekatkan materi ini di otak. Jadi aku tuh masih lupa-lupa ingat gitu loh. Jadi alangkah lebih baiknya semua materi itu teman-teman review lagi gitu kan, teman-teman baca-baca lagi, syukur-syukur kalau dihafalkan ya kan, biar melekat di otak ya kan, biar lama gitu loh. Maksudnya nggak perlu buka materi, jadi kalau ngerjain soal itu langsung cap cip cus, langsung ingat gitu kan, ini pakai ini nggak suka ini pakai ini ketemu ini, jadi biar cepet gitu. Kan waktu realitas juga teman-teman nggak boleh bawa buku, teman-teman nggak boleh buka buku materi gitu kan, atau buka HP kan nggak boleh. Oke, contohnya, each bertemu dengan student, singular ya. Verb-nya pakai was punished. Each yang tanpa of bertemu dengan noun singular. Sedangkan each yang bertemu dengan of bertemu dengan noun plural, the students. Yang tadi student ya tanpa the, sekarang the students pakai the ya. Kemudian verb-nya was punished. Singular juga ya. Bisa ya melihat perbedaannya ya. Ini kentara banget, verb-nya sama-sama was, yang berbeda hanyalah noun-nya. Noun-nya sama the-nya. Oke, lanjut. Quantifier ya teman-teman ya. Quantifier itu adalah penanda atau penentu jumlah. Jadi ketika teman-teman menjumpai quantifier, maka quantifier ini harus selalu dipasangkan dengan countable noun atau noun yang bisa dihitung, dan biasanya nounnya ini plural gitu ya. Karena pasti udah sering lah menjumpai ini ya di soal TOEFL ya. Tinggal dihafalkan, kalau nggak hafal sama aja ya. Saya itu benar-benar harus menghafalkan semuanya loh. Kalau teman-teman nggak suka menghafalkan, ya teman-teman pahami, masukkan di dalam otak teman-teman gitu kan. Kan ada teman-teman yang mungkin lemah hafalannya gitu kan. Saya pun juga lemah gitu kan, tapi ya berusaha keras gitu kan untuk menghafalkan, karena kalau nggak hafal tuh sama aja gitu. Kadang-kadang kita lupa. Kita udah belajar materinya, tapi kita mungkin cuma ingat all, some, sama many doang gitu kan. Padahal kan ada banyak. Ada few, ada a few, ada fewer, ada the fewest, ada this, ada those, ada several, ada various, dan yang keluar di TOEFL. Dan ini semua tuh pernah keluar di TOEFL, guys. Jadi nggak cuma all sama many yang keluar di TOEFL, tapi semuanya keluar di TOEFL. Makanya saran saya silahkan
dihafalkan biar teman-teman itu nggak menyesal ketika pembahasan soal, atau mungkin nggak menyesal ketika udah real test gitu kan, 550.000 ya kan, terbuang sia-sia atau mungkin melayang gitu kan. Nah, mending kan dihafalkan dari sekarang ya kan. Seperti itu. Kemudian, nah, contohnya several tadi ada kan, pasangannya books plural. Kalau several book ya salah gitu kan. Some pasangannya children. Children itu anak-anak yang lebih dari satu. Ya, berarti benar ya ini ya. Kalau some child, ya child itu satu orang, satu anak gitu kan. Berarti salah. Berarti some people, ya kan, jangan some person. Some man, M-A-N gitu kan, jangan some M-A-N gitu kan. Teman-teman masih ingat kan kemarin perbedaannya apa? Person, people, child, children, mouse, mice, bacterium, bacteria, kurikulum, kurikula, fungi, fungus, gitu kan, datum, data, phenomenon, fenomena. Saya menghafalkan, kalau nggak hafal, coba gimana, coba ngerjain. Padahal semua yang saya ucapkan tadi barusan semuanya pernah muncul di soal TOEFL, ya kan? Karena kan saya udah mengerjakan soal TOEFL ratusan soal kan, maksudnya ratusan paket soal, bukan ratusan soal ya. Kalau ratusan soal tuh 3 kali paket aja udah ratusan ya. Saya tuh ratusan paket soal, jadi ada ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu soal yang sudah saya kerjakan. Makanya saya harus menghafalkan semuanya, karena yang muncul tuh nggak cuma child sama children, nggak cuma person sama people, tapi semua yang pernah saya tuliskan di materi non kemarin itu semuanya muncul. Jadi ya mau nggak mau semuanya itu harus dihafalkan ya, gitu. Nah, ada juga quantifier yang maunya bertemu dengan uncountable noun ya. Yang bertemu dengan uncountable noun itu adalah much, little, a little, less, the least, sama amount ya. Mereka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, mereka berenam dipasangkan dengan noun yang tidak bisa dihitung ya. Dan ini verb-nya selalu pakai S. Kembalikan sama yang tadi. Kalau yang tadi dipasangkan sama noun plural, verb-nya nggak suka S, gitu kan. Kalau yang ini dipasangkan dengan uncountable noun, noun yang nggak bisa dihitung, ya kan. Kayak rambut, beras, susu, air, udara, pasir, gitu kan. Minyak, susu, rambut, ya kan, dan lain sebagainya, ya kan. Nah, contohnya. Amount of the water in some regions is contaminated. Amount dipasangkan dengan water, ya kan? Air itu nggak bisa dihitung, ya. Yang kedua, much time is needed to study TOEFL and IELTS. Waktu itu nggak bisa dihitung di dalam bahasa Inggris ya. Mungkin di dalam bahasa Indonesia kita bisa menghitung waktu. Waktu tidurku sekian jam gitu kan, bisa. Tapi dalam bahasa Inggris waktu itu nggak bisa dihitung. Kemudian damage, ya, damage itu kerusakan. Kerusakan juga nggak bisa dihitung di dalam bahasa Inggris ya. Kemarin sudah saya kasih juga benda-benda atau noun yang uncountable ya. Ada seratusan juga mungkin atau lebih ya kan. Dari huruf A sampai huruf Z. Sudah saya kirimkan semuanya ke teman-teman, tinggal dihafalkan. Kalau nggak mau menghafalkan ya udah. Apapun materinya akan zonk, teman-teman nggak akan bisa mengerjakan ya. Karena teman-teman nggak hafal maunya apa aja gitu kan, sedangkan rumusnya begini lah. Kira kalau kita nggak tahu maunya apa ya kan, gimana kita cara mengerjakan soal strukturnya gitu kan. Makanya sebanyak apapun harus dihafalkan. Kalau saya sih bukan menghafalkan ya, saya tuh orangnya lebih sering membaca. Jadi misalkan nih ada 100 noun yang uncountable, misalnya nggak bisa dihitung, saya tuh membaca terus setiap hari, jadi lama-lama melekat di otak ya kan. Karena saya sadar saya tuh bukan orang yang hafalannya kuat ya kan, jadi saya sering-sering membaca aja, sering membaca terus tiba-tiba ini melekat sendiri di otak. Tapi cari membacanya itu berkali-kali, sehari dibaca 5 kali gitu. Jadi dan nggak cuma sehari doang, berhari-hari pokoknya sampai saya tuh benar-benar ngerti apa aja. Jadi seperti itu yang saya lakukan dulu. Karena saya sadar diri otak saya tuh nggak pintar gitu. Maksudnya otak saya tuh lemot gitu loh, lemot dan susah buat ngafalin gitu ya. Oke, lanjut. Nah, nama-nama bidang studi atau bidang keilmuan atau mata pelajaran atau mata kuliah ini juga sering dikira plural ya, karena mereka berakhiran S. Padahal meskipun mereka semua itu berakhiran S, bukan berarti mereka itu plural. Mereka itu adalah non singular ya. Jadi mereka itu satu mata
satu mata kuliah atau satu mata pelajaran atau satu bidang keilmuan. Physics, ya kan? Itu artinya ilmu fisika, bukan fisika. Jadi jangan dimaknai seperti itu, karena dari zaman dulu ya kan, yang namanya ilmu ya kan, biasanya itu memang tulisannya berakhiran S. Cek aja di kamus kalau nggak percaya. Jadi bukan berarti mereka itu dipluralkan gitu ya. Mereka itu memang dari sononya sudah berakhiran S dari zaman azali gitu kan. Memang sudah berakhiran S, dan mereka itu selalu singular ya. Berarti kalau singular verbnya pakai S gitu ya. Ethics is the study of moral ethics, principles and values, ya kan? Ilmu etika, ya kan? Karena dia ilmu ya kan, bidang studi, maka verbnya jangan pakai are, pakailah is. Yang benar pakai is ya. Oke, lanjut. Penggunaan another sama other ya. Another itu bertemu dengan noun singular. Contohnya another opportunity, another day, gitu kan. Sedangkan other itu kebalikannya another, ya. Dia bertemu dengan noun plural, ya. Pokoknya kalau noun singular, noun plural, verbnya mengikuti aja, ya. Nah, contohnya adalah ya udah other opportunities. Yang tadi opportunity, sekarang opportunities. Yang tadi day, sekarang days, gitu ya. Apa sih perbedaan artinya? Kalau another opportunity artinya adalah kesempatan yang lain. Kalau other opportunities artinya adalah kesempatan-kesempatan yang lainnya atau kesempatan-kesempatan yang lain. Jadi bedanya ya cuma itu aja. Ini kesempatannya cuma satu kemungkinannya ya kan. Kalau ini kesempatannya masih banyak, gitu kan. Di lain waktu masih banyak kesempatan untuk kita bertemu kembali, misalkan seperti itu. Contoh, a basketball player may advance the ball by dribbling it or passing to another player. Nah, coba lihat another ketemu sama apa itu? Ketemu sama player kan? Kalau playernya dituliskan players, berarti another-nya diubah menjadi other, gitu kan? Sekarang coba teman-teman lihat yang kedua. The art of photography has long influenced other modern arts over the last few decades. Nah, coba teman-teman lihat modern arts-nya. Ada S-nya, berarti pakainya other, gitu kan? Kalau modern art tanpa S, berarti pakainya another. Another modern art, other modern arts, gitu kan? Another player, other players. Gampang kan? Tapi sering salah, ya kan? Oke, ini juga penting banget ya. Pasangan conjunction. Ini pasangan conjunction yang nggak boleh dilupakan pasangannya ya, karena biasanya teman-teman akan dijebak. Both, bla 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 bla, tiba-tiba di belakang nor, bla 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 bla, atau both, bla 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 bla, but also bla 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 bla. Nah, itu kalau teman-teman nggak hafal sama pasangannya ya kan, lupa sama pasangannya itu siapa gitu kan. Kayak misalkan saya lupa sama pasangan saya, kalau pasangan saya itu Mr. Imam gitu kan. Nah, itu gawat gitu ya. Pasti bakalan salah gitu ya. Jadi harus ingat pasangannya itu. Both pasangannya and, not only pasangannya but also, either pasangannya or, neither pasangannya nor. Dan teman-teman harus memastikan juga both and, not only but also, either or sama neither nor ini, ya kan? Di sini sama di sini tuh kosakatanya harus sama. Di setelah kanannya both, either, not only, neither itu harus setara sama sebelah kanannya and, or, but also sama nor. Jadi kalau non ya sama-sama non. Kalau verb ya harus sama-sama verb. Orang ya sama-sama orang gitu kan. Jadi harus setara antara sebelah kanannya sama sebelah kanannya lagi gitu ya, karena mereka berpasangan. Nah, ini juga penting ya. Ini juga pasangan yang benar-benar harus diingat terus. Between itu pasangannya and, from pasangannya to. Nanti kalau teman-teman menjumpai adanya from dipasangkan dengan and, ya udah langsung diganti dengan to. Atau between yang dipasangkan dengan to, langsung diganti dengan and, karena between itu hanya mau bertemu dengan and, sedangkan from hanya mau bertemu dengan to. Nah, mungkin teman-teman pernah menjumpai until ya kan? Until itu pasangannya apa? Until nggak memiliki pasangan ya. Jadi yang punya pasangan cuma dua ini ya. Oke. Kemudian instead of sama rather than, ini juga ya. Kalau teman-teman menjumpai adanya instead then, ya udah adanya diganti of.
Atau mungkin teman-teman dijebak pakai rather of, ya udah of-nya diganti dengan than gitu ya. Selanjutnya, similar, different, sama same. Saya sebelum ke Pare, saya itu selalu kepedean, saya beranggapan bahwa similar, different, sama same itu pasangannya adalah with. Bahkan di Pare aja saya udah pede banget tuh. Udah nyangka itu bener gitu kan. Saya setiap ngomong similar, saya pasangkan dengan with. Saya setiap ngomong different, saya pasangkan dengan with juga. Setiap saya ngomong same, same with me. Different with me. Similar with me, ya kan? Pede banget ngomong kayak gitu. Padahal itu salah gitu kan. Padahal yang benar pasangannya adalah tidak ada satupun yang berpasangan dengan with gitu kan. Similar to, different from, same as gitu ya. Jadi pasangannya tuh nggak ada satupun yang pakai with gitu kan. Makanya saya heran kenapa saya dulu sebodoh itu gitu kan. Tapi kan nggak apa-apa, yang penting udah belajar gitu ya. Oke, lanjut contohnya ya. Between and, the student in Paris have to choose between TOEFL and IELTS. The ministry plans to construct between 50 and 60 cyclone shelters, gitu ya. Between and, ya. Kemudian contoh yang di bawah ya, yang from to ya. They study English, especially TOEFL and IELTS in Paris, gitu kan, from 2017, gitu kan, to 2018, gitu kan. Kemudian contoh yang di bawah, from May 1997 to May 2000, ya kan, dari bulan Mei 1997 sampai bulan Mei tahun 2000 gitu kan. From pasangannya to gitu ya. Between and, from to gitu ya. Oke, kemudian ini yang terakhir ya. Interrupting phrase. Interrupting phrase adalah frasa yang mengganggu dalam penentuan subjek ya. Jadi kalau teman-teman menemukan adanya subjek yang diikuti dengan interrupting phrase, misalkan nih, guru, koma, together with parents, misalkan. Guru, koma, bersama-sama dengan orang tua, gitu kan, koma, berkontribusi untuk, misalkan, berkontribusi untuk mendidik anak bangsa atau anak Indonesia. Nah, teman-teman pasti bingung menentukan verb-nya karena kan guru bersama dengan para orang tua gitu ya. Teman-teman nggak usah bingung karena together with many parents gitu kan, atau together with all parents gitu kan, itu adalah sampah semuanya. Jadi interrupting phrase itu biasanya saya katakan sebagai sampah. Sampah yang nggak boleh dilihat biar kita nggak bingung karena dia bukan subjeknya ya. Ya, ada apa saja sih interrupting phrase itu? Ada together with, ada along with, ada as well as, ada accompanied by, ada including, ada in addition to, gitu ya. Contoh yang salah. Nina to get koma ya, biasanya ada koma ya. Interrupting phrase itu biasanya dikasih koma-koma. Ini bukan apositif ya. Apositif beda lagi, nanti akan kita pelajari juga. Ini bukan apositif, ini namanya interrupting phrase. Nina, together with her friends, ya kan, koma, are cleaning the room. Ini salah. Kenapa? Karena together with her friends itu cuma mengecoh doang. Dia tuh sampah doang, ya kan, interrupting phrase itu nggak usah dilihat, ya kan. Subjeknya itu bukan together with her friends, tapi Nina. Nina satu orang. Berarti kalau satu orang perempuan, she, ya udah berarti verbnya pakai is dong, ya kan? The dogs, ya kan, plural, as well as the cat. Mungkin teman-teman beranggapan wah ini the cat ini subjeknya, padahal ada as well as sama kayak together with, sama kayak along with, sama kayak accompanied by, gitu kan? Mereka semua adalah interrupting phrase atau frasa yang mengganggu dalam penentuan subjek. Berarti subjeknya siapa dong? The dogs ya, bukan the cat. The dogs plural, anjing-anjing. Berarti verb-nya jangan is. Verb-nya adalah are gitu ya. Oke. Sudah habis ya. Ini nanti latihan soalnya bisa teman-teman kerjakan. Habis itu kita lanjutkan ke materi berikutnya ya, karena ini kan materi yang kemarin yang belum selesai. Oke. Saya buka dulu. Materi selanjutnya adalah aturan penting ya. Aturan penting dalam structure gitu ya. Oke, saya buka dulu materinya.
Saya share screen dulu. Oke, sudah muncul belum? Sudah ya? Oke ya teman-teman ya. Kita materi selanjutnya ini kita akan membahas tentang hal-hal kecil yang benar-benar penting banget karena ini selalu muncul di dalam soal TOEFL. Yang pertama, perbedaan antara like, alike, unlike, sama just as ya. Yang pertama, saya membahas like sama unlike dulu ya. Like sama unlike itu boleh berdiri di depan atau di awal kalimat. Like sama unlike ini kelas katanya adalah preposition ya. Ingat-ingat ya, like sama unlike itu boleh berdiri di depan atau di awal kalimat. Boleh juga berdiri di tengah, berarti dia boleh di depan atau di tengah. Dimanapun dia boleh pokoknya ya. Di tengah juga boleh. Nah, kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah like sama unlike itu selalu bertemu dengan keluarga besarnya noun. Ya. Noun atau noun phrase, ya kan? Atau noun atau pronoun gitu kan. Pokoknya keluarga besarnya noun lah pokoknya ya. Noun, pronoun, noun phrase, noun clause, gerund, ya kan? Nah, terus contohnya seperti ini. Like atau unlike birds gitu kan. Mammals are one of the animals which have warm-blooded. Nah, coba teman-teman lihat. Ini kan ada birds, ya kan? Ada noun, ya kan? Like sama unlike di awal kalimat boleh nggak? Boleh, ya kan? Boleh-boleh aja dong. Nah, biasanya teman-teman akan dijebak dengan soal yang seperti di bawah ini, yang saya kasih tanda merah ini ya. Alike itu nggak boleh berdiri di depan atau di awal kalimat. Berarti kalau ketemu sama alike yang di awal kalimat, langsung saja disalahkan karena alike posisinya bukan di awal kalimat. Ingat ya, yang posisinya di awal kalimat, yang boleh di awal kalimat itu like sama unlike. Sedangkan alike itu nggak boleh berdiri di depan atau nggak boleh berdiri di awal kalimat ya. Alike itu jatuh setelah verb. Berarti kalau dirumuskan gimana rumusnya? Verb plus alike gitu kan. Nah, ini dia rumus yang tepat gitu ya. Alike jatuh setelah verb. Berarti kalau dituliskan verb plus alike gitu kan. Oke, lanjut. Kita lihat contoh kalimatnya. The government of the United States and that of Canada are alike in that conduct a complete census. Nah, coba teman-teman lihat. Di sini ada verb are, terus ketemu sama alike. Boleh kan? Nah, biasanya teman-teman akan dijebak seperti ini. The government of the United States and that of Canada are like atau unlike misalkan. Terserah si pembuat soal mau menjebak pakai like atau unlike gitu kan. Yang jelas teman-teman harus tahu like sama unlike ketemunya sama noun, sedangkan alike, alike ya kan, alike ketemu jatuhnya adalah setelah verb ya. Oke, lanjut. Just as sekarang ya, yang terakhir. Just as itu berdiri di tengah-tengah kalimat. Biasanya dia jatuh sebelum subject verb, tapi yang di tengah-tengah ya. Nah, just as ini selalu bertemu dengan pola lengkap, yaitu subject verb ya. Contohnya adalah subject verb, terus nanti ada just as, terus nanti bertemu dengan subject verb lagi. Jadi ada 2 kali subject verb dengan just as di tengah-tengah. Nah, kenapa sih just as ini kok ketemu sama subject verb? Ternyata just as itu adalah conjunction ya. Makanya dia selalu bertemu dengan subject verb. Nah, seperti ini ya. Contoh, fungi are the most important decomposers of forest soil, just as bacteria are. Ya kan? Ada bacteria are, ada subject verb, berarti jawabannya just as. Biasanya teman-teman just as-nya itu akan diganti menjadi yang lain. Diganti like mungkin, atau diganti unlike mungkin, atau diganti alike mungkin ya kan ya. Pokoknya seperti itulah tipe-tipe jebakan di dalam soal structure ya. Jadi teman-teman tuh harus tahu rumusnya, harus tahu dia itu sebagai apa gitu loh. Maksudnya setelah itu dia bertemu dengan apa juga gitu kan.
just as adalah conjunction. Oke, lanjut. Ini sama aja ya, ini cuma saya sederhanakan. Sama artinya juga. Like ketemu noun atau noun phrase. Unlike juga sama. Kalau verb bertemu dengan alike atau alike jatuh setelah verb. Kalau just as bertemu dengan subject verb. Ini untuk mempersimpel aja, menyederhanakan ya. Nah, sekarang ini juga ya, tadi contohnya ya. Different from, ya kan? Contohnya seperti ini, ya kan? Nanti akan dijebak different with, same with, the difference of, gitu kan? Ya, pokoknya teman-teman ingat-ingat aja. Pasangannya adalah different from, similar to, sama same as, gitu ya. Nah, kan dijebak kan different with. Kalau udah tahu different pasangannya from, ya udah with-nya dicoret. Ini pasti yang salah. Harusnya diganti from, gitu kan? Different from. Similar juga gitu. Ya, pokoknya kalau teman-teman udah hafal ininya pasangannya aman lah pokoknya ya. Yang penting teman-teman teliti ketika mengerjakan, teliti dan jeli. Matanya itu harus melek, benar-benar melek ya. Jangan sampai setengah merem ketika ngerjain soal structure ya, biar nggak salah-salah. Same as ya, sama aja semuanya. Ini bukan diganti same by apalah ini kan, ngawur semua ya kan. Padahal kan same pasangannya s. Oke, lanjut ya. Materi selanjutnya adalah perbedaan penggunaan antara so, such, sama to ya. Yang pertama, teman-teman harus tahu bahwa ketiga-tiganya itu semuanya bertemu dengan adjektif. So bertemu dengan adjektif, such bertemu dengan adjektif, to juga bertemu dengan adjektif. Yang membedakan adalah pola yang jatuh setelah adjektif. Itu saja yang membedakan. Oke, lihat ya. So bertemu dengan adjektif, kemudian bertemu dengan that clause ya. That aja. Kalau teman-teman masih bingung, that clause itu apa ya? Pokoknya ada that-nya aja udah bener pokoknya. Teman-teman nggak usah membingungkan that-nya. Kita kan belum belajar klausa, gitu kan? Contoh, continental islands are so close that their plant and animal life are identical to life on the mainland, ya kan? So bertemu dengan adjective close, bertemu dengan that clause tanpa noun ya, karena yang ada noun-nya itu nanti punyanya such. Semuanya bertemu dengan adjektif. Kalau so, adjektifnya langsung ketemu sama that clause. Kalau such, adjektifnya masih bertemu dengan noun dulu, baru ketemu sama that clause, ya kan? Kalau to, adjektifnya bertemu langsung dengan to infinitive saja. Tidak ada that clause-nya, ya. Oke, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, such bertemu dengan noun phrase, bertemu dengan that clause ya. Noun phrase itu ada banyak ya polanya ya. Adjektif ketemu noun, noun phrase. Adjektif ketemu noun, noun phrase ya kan. Pokoknya ingat aja kemarin kan kita udah belajar semuanya. Susunan noun phrase itu apa, ya kan? Nah, berarti bisa kan membedakan teman-teman antara so sama such? So sama such dulu aja. Ya kan? Gampang kan? Kalau so tadi ketemu sama adjektif doang ya kan, habis itu langsung that clause. Kalau such setelah adjektif masih ada noun, baru bertemu dengan that clause ya. Contohnya, the walking stick is an insect with such close resemblance to a wig that it escapes ya. Such bertemu dengan adjektif close, kemudian bertemu dengan resemblance. Resemblance itu kelas katanya noun ya, ingat yang ance-ance kelas katanya noun. Kemudian bertemu dengan that clause. That clause-nya that it escapes ya. Oke, lanjut. Yang to sekarang yang terakhir ya. To bertemu dengan adjektif, bertemu dengan to infinitive, tidak ada that clause-nya. Setelah adjektif langsung bertemu dengan to infinitive ya, tapi bisa dipisahkan oleh sesuatu. Yang penting ada to infinitive-nya aja, nggak usah bingung kalau kok to infinitive di belakang nggak berdekatan sama adjektif, nggak masalah. Yang penting di dalam kalimatnya ada to infinitive. Contohnya, Timberland is the elevation on a mountain side above which temperatures become too cold for most trees to grow. Too cold, to plus adjective cold, ya kan? Habis itu bertemu dengan to infinitive to grow, tapi dipisah pakai for most trees, nggak usah bingung ya kan? Nggak apa-apa dipisah, yang penting ada to infinitive-nya, karena itu yang paling penting. Oke, kemudian apalagi ini materinya? Perbedaan antara conjunction sama preposition ya.
Conjunction itu bertemu dengan subject verb, ya. Sedangkan preposisi itu bertemu dengan keluarga besarnya noun. Siapa aja? Ya udah yang tadi lagi ya kan. Siapa lagi kalau bukan noun, ya kan? Pronoun, ya kan? Noun phrase, ya kan? Noun clause. Noun clause. Ya kan sama gerund. Ini dia. Noun family. Keluarga besarnya noun, ya. Oke. Nah, bedanya apa? Aduh. Because itu conjunction, ketemunya sama subject verb. Ya. Kalau because of, ketemunya sama noun atau pronoun atau noun phrase atau noun clause atau gerund. Ya. Pokoknya keluarga besarnya noun ya. Nah, because of ini memiliki arti yang sama. Apa artinya? Artinya adalah karena. Artinya sama persis, cuman bedanya tadi polanya. Yang satu ketemu subject verb, yang satu ketemu sama ini keluarga besarnya noun atau noun family, ya. Terus habis itu coba teman-teman lihat, although sama even do, ya. Although sama even do itu kan conjunction, ketemunya sama subject verb. Mereka berdua berlawanan dengan despite sama in spite of, ya. Kalau despite sama in spite of, mereka bertemu dengan keluarganya noun, ya. Tadi ya, noun, pronoun, noun phrase, noun clause atau gerund, ya. Although atau even do ini artinya adalah meskipun atau walaupun, ya. Meskipun atau walaupun. Atau walaupun. Despite sama in spite of artinya juga sama. Meskipun atau walaupun, ya. Tapi terkadang bisa juga dibaca terlepas dari. Atau terlepas dari. Terlepas dari. Kayak gini ya teman-teman ya. Nah, ini benar-benar sering banget muncul di dalam soal TOEFL. Jadi teman-teman jangan sampai salah, ya kan? Menentukan kapan pakai although, even do, kapan pakai despite, in spite of, gitu ya. Kemudian yang terakhir, when, while, sama during, for. When sama while artinya sama ya, ketika. Mereka berdua conjunction. Sedangkan during atau for artinya juga sama, artinya adalah selama, ya. Tapi dia preposisi. Yang membedakan berarti nanti polanya ya kan. Kalau when sama while ketemu sama subject verb, kalau during sama for bertemu dengan noun family, ya. Artinya ketika ya. Kalau yang di sebelah kanan artinya selama. Di sebelah kanan artinya selama. Oke, kita lihat contohnya ya, contoh soalnya. Despite cats cannot see in complete darkness, their eyes are much more sensitive to light than humans' eyes. Despite, coba lihat, despite di sana bertemu dengan subject verb. Cats itu subject, ya kan? Cannot see itu verb-nya. Boleh nggak despite ketemu sama subject verb? Nggak boleh ya, berarti harus diganti apa? Berarti harus diganti dengan although atau even do, ya, karena despite tidak boleh bertemu dengan subject verb. Yang boleh bertemu dengan subject verb adalah although atau even do, ya. Lanjut.
Although its frightening appearance, the octopus is shy and completely harmless to human. Although ketemu sama its frightening appearance. Its itu adjektif, frightening itu juga adjektif, appearance, ance ya, berakhiran ance itu noun. Berarti adjektif ketemu sama adjektif, ketemu sama noun, susunan apa? 2 kali adjektif ketemu noun, susunan apa? Susunan noun phrase ya. Berarti kalau ini ketemunya sama noun phrase, berarti nggak boleh dong pakai although ya kan? Tapi Miss di belakang kan ada subject verb. Lihatnya cukup sampai koma ya, nggak boleh lihat sampai ke belakang. Kalau teman-teman lihat sampai ke belakang, sampai titik, nanti semua jawabannya adalah conjunction. Karena di setiap kalimat itu pasti ada subject verb ya. Jadi tipsnya adalah silakan teman-teman lihat sampai koma saja. Karena akan selalu ada koma ketika pakai preposisi gitu ya. Although its frightening appearance. Noun phrase. Berarti yang bertemu dengan noun phrase, although, even though, atau despite, instead of. Despite, in spite of. Gitu ya. Yang bertemu dengan, gimana nih? Although kan bertemu dengan subject verb. Alasannya? Ya karena di sini although-nya nggak ketemu subject verb, although-nya malah ketemu sama noun phrase gitu kan. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, opinion polls are often used while political campaigns to find out how voters feel about candidates and issues. Nah, coba teman-teman lihat. Jawabannya itu Bravo yang salah. Kenapa kok Bravo salah? Karena political campaigns to find out ini bukan subject verb. Mungkin terlihat verb ya, ada find out. Padahal find di sini dia diawali dengan to. Ingat kemarin verb yang diawali dengan to itu namanya to infinitive. To infinitive nggak pernah bisa jadi verb, ya. Sama seperti gerund, ya. Mereka berdua bisa jadi verb kalau didahului auxiliary. Berarti karena political campaigns to find out ini adalah susunan dari noun phrase, ya kan, nggak ada verbnya, berarti nggak boleh dong pakai while, nggak boleh dong pakai conjunction, ya kan. Harusnya pakai apa? Pakai during atau for gitu ya, karena while itu harus bertemu dengan subject verb. Berarti yang berlawanan dengan while, yang bermusuhan, bertentangan dengan while itu siapa? Ya mereka berdua, si during sama si for gitu ya. Oke teman-teman, itu saja materi kita pada sore hari ini. Adakah yang mau ditanyakan? Nanti PR-nya saya kirimkan ya. Ini PR-nya banyak banget. 50 kalau nggak salah PR-nya. Adakah yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Saya kasih waktu 1 menit buat bertanya. Kalau enggak, saya akhiri. Tidak, Miss. Nggak ada ya? Udah, kalau nggak ada ya, mungkin itu saja pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga teman-teman ngerti, semoga teman-teman paham. Jangan lupa di-review lagi materinya, dipahami, dibaca-baca lagi ya, kalau perlu di-print gitu kan, biar enak bacanya kalau males baca dari HP gitu kan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di Zoom. Saya minta maaf kalau ada salah kata maupun kekurangan. Saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Iya, sama-sama ya, Kak Marlina. Oke, teman-teman, saya akhiri. Saya end meeting dulu. Teman-teman bisa langsung keluar dari